Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis artikel yang keempat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hanifah dengan NIM 0401619005. Saya adalah mahasiswa program Doktor Pendidikan Matematika Pasca Sarjana Universitas Negeri Semarang. Pertama-tama, saya akan memaparkan mengenai rancangan disertasi saya yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis berdasarkan Cell Efficacy Siswa pada Model Eliciting Activities dengan Strategi Scaffolding. Untuk rumusan masalah dalam rancangan disertasi ini, yang pertama, yaitu apakah kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding mencapai ketuntasan secara individual. Kemudian yang kedua, yaitu bagaimana kemampuan representasi matematis berdasarkan cell efficacy pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk tujuan penelitian dalam rancangan disertasi ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui kemampuan representasi matematis siswa pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding mencapai ketuntasan secara individual. Yang kedua yaitu mendeskripsikan kemampuan representasi matematis berdasarkan cell efficacy pada pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Untuk manfaat penelitian dalam rancangan disertasi ini, yaitu yang pertama, siswa memperoleh pembelajaran bermakna guna meningkatkan kemampuan representasi matematis melalui pembelajaran model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran kepada guru tentang kemampuan representasi matematis berdasarkan cell efficacy. Untuk kebaruan dalam rancangan disertasi ini yaitu terdapat sebuah model pembelajaran yaitu model eliciting activities dengan strategi scaffolding untuk dapat meningkatkan kemampuan siswa. Rancangan disertasi ini masih dapat berkembang dan dapat dikembangkan seiring dengan proses bimbingan dengan promotor dan kopromotor. Nantinya akan ada saran, masukan untuk kemajuan rancangan disertasi ini. Rancangan penelitiannya yaitu penelitian yang pertama mengenai kemampuan representasi matematis dan cell efficacy. Pada penelitian yang pertama ini membahas mengenai indikator-indikator tentang kemampuan representasi matematis dan cell efficacy. Penelitian ini merupakan penelitian studi literatur. Penelitian ini sudah diseminarkan pada seminar internasional di Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Untuk penelitian yang kedua, yaitu mengenai model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Pada penelitian ini membahas mengenai langkah-langkah model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Kemudian, untuk penelitian yang ketiga, yaitu instrumen kemampuan representasi matematis dan cell efficacy dalam model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Pada penelitian yang ketiga ini akan membuat sebuah instrumen kemampuan representasi matematis dan cell efficacy dalam model eliciting activities dengan strategi scaffolding. Berdasarkan penelitian 1, penelitian 2, dan penelitian 3, maka dapatlah disusun sebuah rancangan disertasi yang berjudul Kemampuan Representasi Matematis berdasarkan Cell Efficacy Siswa pada Model Eliciting Activities dengan Strategi Scaffolding. Untuk analisis artikel yang keempat, saya mengambil dari Journal of Physics Conference Series 2019 pada International Symposium on Mathematics Education and Innovation (ISME) di Indonesia. Judul artikel ini yaitu Model Eliciting Activities Engaging Students to Make Sense of the World.
Penulis dalam artikel ini yaitu Pertamawati dan Retnowati pada Mathematics Education, Universitas Negeri Yogyakarta, Indonesia. Ini adalah artikelnya. Artikel ini akan saya gunakan untuk memperkuat argumen dalam kajian teori rancangan penelitian disertasi saya. Latar belakang dalam artikel ini yaitu untuk dapat memecahkan masalah matematika dibutuhkan sebuah pemodelan yang tepat. Pemodelan adalah proses yang dinamis. Akibatnya, aktivitas pemodelan itu rumit dan menghabiskan waktu. Itulah sebabnya pembelajaran dengan model eliciting activity sangat disarankan. Pembelajaran dengan model eliciting activities mendorong siswa untuk membangun model matematika dalam pembelajaran matematika. Pada pembelajaran dengan model eliciting activities, siswa diberikan kesempatan untuk membangun strategi mereka sendiri. Sehingga model yang dibangun dalam pemodelan matematika adalah produk dari strategi siswa dan merupakan hasil pemikiran selama aktivitas pemecahan masalah. Kajian teori dalam artikel ini yaitu yang pertama, model eliciting activities dipilih sebagai kegiatan yang sesuai untuk memecahkan masalah kehidupan nyata dengan pemodelan matematika yang berfungsi sebagai penghubung antara kehidupan nyata dan konsep matematika. Kemudian yang kedua yaitu model eliciting activities merupakan aktivitas pemodelan sederhana yang diterapkan pada siswa dan anak-anak pada umumnya. Kemudian yang ketiga yaitu model eliciting activities menekankan pada partisipasi siswa dalam membangun, menguji, dan merevisi model matematika dengan melibatkan konteks kehidupan nyata. Kemudian yang keempat yaitu model eliciting activities memanfaatkan masalah nyata yang dirangsang dari artikel surat kabar atau media lain yang lebih mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kelima yaitu model eliciting activities sangat cocok untuk mendorong siswa dalam menganalisis dan meneliti masalah dengan pengetahuan yang mereka miliki. Kemudian yang keenam yaitu siswa dapat mengeksplorasi masalah dan menemukan konsep matematika selama pembelajaran dengan model eliciting activities. Metode penelitian dalam artikel ini yaitu bahwa penelitian ini merupakan studi literatur yang menjelaskan secara singkat bagaimana model eliciting activities dapat melibatkan siswa dalam mengembangkan koneksi matematis dengan dunia. Diindikasikan bahwa konteksnya dapat membantu siswa dalam memahami matematika dan membangun hubungan masalah dalam kehidupan nyata. Hasil penelitian dalam artikel ini yaitu terdapat 6 prinsip model eliciting activities dalam pembelajaran matematika, yaitu yang pertama, personal meaningfulness adalah siswa yang menyelidiki kebenaran situasi dalam kehidupan nyata berdasarkan pengalaman mereka. Yang kedua yaitu model construction adalah siswa menggambarkan, menjelaskan, memanipulasi, memprediksi, dan mengendalikan suatu sistem kontekstual yang relevan dengan masalah. Kemudian yang ketiga yaitu self-evaluation adalah siswa menilai apakah solusi tersebut cukup memadai untuk memecahkan masalah. Jika solusi tidak dapat menyelesaikan masalah, siswa dapat merevisi, memanipulasi, dan meningkatkan model solusi. Kemudian yang keempat yaitu model documentation adalah siswa mendokumentasikan dan menjelaskan model matematika yang diperoleh sehingga dapat dipahami oleh orang lain. Kemudian yang kelima yaitu effective prototype adalah di mana siswa membuat model sebagai solusi yang dapat digunakan kembali pada masalah dengan karakteristik yang sama. Kemudian yang keenam yaitu model shareability and reusability adalah di mana siswa mengkomunikasikan model matematika yang diperoleh dan memastikan bahwa solusinya berlaku untuk masalah yang serupa. Kesimpulan dalam artikel ini yaitu bahwa model eliciting activities adalah kegiatan belajar
yang terdiri dari 6 prinsip. Aktivitas kegiatan sebagai alternatif untuk pembelajaran konstruktif dalam matematika. Model eliciting activities melibatkan siswa dengan prinsip-prinsip yang relevan dan bermakna, terutama aktivitas sebagai kegiatan pemecahan masalah. Hal itu berfungsi mengembangkan pemahaman karena mendukung siswa untuk mengidentifikasi informasi matematika secara mandiri, mengevaluasi strategi pemecahan masalah, membuat generalisasi berdasarkan konteks, mengembangkan keterampilan pengambilan keputusan, dan mengkomunikasikan proses berpikir dalam belajar matematika. Studi literatur ini menunjukkan bahwa implementasi model eliciting activities mampu mempersiapkan siswa dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan kehidupan nyata di masa depan dengan menerapkan konsep matematika yang telah dipelajari di sekolah. Saran untuk artikel ini yaitu yang pertama, penelitian lebih lanjut untuk menerapkan pembelajaran matematika dengan model eliciting activities di kelas. Kemudian yang kedua yaitu bahwa guru disarankan untuk membiasakan siswa menyelesaikan soal-soal bertipe open-ended yang memberikan kebebasan kepada siswa dalam menginterpretasikan ide-ide mereka dan merepresentasikan penyelesaian masalah matematis. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mohon masukan dan saran dari Bapak Profesor Dr. Kartono MSI dan Bapak Dr. Mulyono MSI beserta teman-teman yang lainnya untuk perbaikan analisis artikel ini dan untuk analisis artikel-artikel berikutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.